Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pindu Sanjitan Charity dengan NIM 2351 2030 1111 091 ingin menjelaskan mengenai paradigma letter E dalam aplikasi PsychoPy. Nah, sebelumnya di sini sudah tersedia rutin-rutin yang bisa kita lihat, ada rutin instruction, ready, trial, dan juga end. Nah, ini sudah dipersiapkan sebelumnya, maka dari itu kita sekarang coba untuk pilot terlebih dahulu untuk melihat hasil awalnya sebelum kita modifikasi paradigma letter E. Nah, di sini sudah terlihat untuk instruksinya, yaitu untuk menekan tombol 1 pada saat Anda melihat sebuah kata yang mengandung huruf E. Contohnya adalah kata pesta yang memiliki huruf E di huruf keduanya. Kemudian Anda diminta menekan tombol 1 karena kata tersebut mengandung huruf E. Sekali lagi, tekan tombol 1 jika sebuah kata yang mengandung huruf E muncul, dan jika kata yang tidak mengandung huruf E, maka jangan tekan tombol apapun sampai slide-nya berubah sendiri. Kemudian kita tekan angka 1 untuk lanjut ke slide berikutnya. Sudah ada slide ready atau siap, kita pencet satu lagi. Nah, seperti itu. Di sini setiap kata yang mengandung huruf E, maka kita diminta untuk menekan angka 1, dan jika kata yang tidak memiliki huruf E, jangan menekan apapun sampai slide-nya berpindah sendiri. Nah, di sini terdapat tanda plus untuk memisahkan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Nah, kita sudah sampai ke slide terakhir yang mana bertuliskan tugas ini telah selesai. Nah, di sini tugas kita adalah memodifikasi data-data yang ada dalam paradigma letter E isi ini. Baik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah setelah tampilan seperti ini muncul di layar Anda, kemudian kita selanjutnya akan menyeting PsychoPy letter E ini. Nah, bisa kita lihat terdapat beberapa opsi, ada basic, screen, audio, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat pada basic, eksperimen name-nya sudah benar, yaitu letter task practice easy. Kemudian terdapat eksperimen info, yang pertama ada partisipan dan juga date. Nah, eksperimen info ini memiliki hubungan dengan input data yang di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada partisipan, dan yang di sebelahnya adalah date, sesuai dengan yang di basic ini tadi. Nah, sekarang kita ingin memodifikasi untuk eksperimen infonya. Saya ingin mengubahnya menjadi nama dan juga usia. Nah, karena ini berhubungan dengan data, maka pada bagian data akan saya hapus juga. Saya ganti menjadi nama dan juga usia. Baik, setelah itu saya ingin mengubah bagian screen-nya. Bisa kita lihat di sini ada full screen window dan juga show mouse-nya. Pastikan show mouse-nya sudah tercentang karena hal ini digunakan agar ketika nanti kita ingin merunning screen kita, maka cursor-nya akan terlihat di layar Anda. Kemudian kita ingin mengubah background color-nya. Di sini terdapat beberapa pilihan. Saya ingin menggunakan warna yang gelap, yaitu warna blue. Di sini juga bisa kita atur tingkat kegelapannya. Di sini juga bisa kita ubah-ubah. Tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa sudah yakin dengan settingannya, maka bisa dipencet OK di bawah sini. Nah, selanjutnya, di sini terlihat ada 4 rutin. Nah, teman-teman, jika ingin menambahkan atau mengurangi rutin, caranya seperti ini. Di bagian kiri ada bagian insert rutin. Nah, kita tekan, kemudian kita pencet new. Kita memberi nama rutin yang ingin kita tambahkan. Misal, rutin contoh. Nah, kita pencet OK, kemudian teman-teman tinggal memilih ingin diletakkan di bagian mana. Di sini ada tanda titiknya sebagai penanda. Nah, saya ingin menambahkan rutin baru di bagian terakhir, setelah rutin end. Kemudian jika ingin mengganti nama, teman-teman tinggal klik kanan rutinnya, kemudian rename. Saya ingin mengganti menjadi rutin terakhir. Kemudian tinggal pencet OK. Nah, di sini nama otomatis terubah. Kemudian jika teman-teman ingin menghapus rutin, tinggal klik kanan, di sini ada remove. Nah, di sini terlihat ada tambahan rutin baru, yaitu rutin terakhir, bisa teman-teman silang aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di bagian kanan terdapat beberapa komponen. Ini merupakan komponen favorit, yaitu image, keyboard, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya adalah stimuli yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini, yaitu beberapa stimulus seperti teks dan juga image yang akan kita gunakan. Selanjutnya, terdapat komponen respon yang akan kita gunakan adalah komponen keyboard. Nah, berikutnya di bawahnya adalah custom, kode, resource manager, static, variable, counterbalance, kemudian ada eye tracking, EEG, validation, dan juga I/O. Nah, selanjutnya kita kembali ke settingan kita. Pada rutin pertama ada instruction. Di sini sudah ada stimulus berupa gambar, yang mana di sini sudah ada tampilan berupa basic, layout, appearance, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada basic, nama dari stimulusnya adalah instruksi, dengan durasi dikosongkan karena kita nanti akan menambahkan respon berupa keyboard respon. Kemudian untuk image, di sini teman-teman tinggal menambahkan file yang ingin teman-teman gunakan untuk instruksi. Di sini saya sudah menyediakan filenya, yaitu instruksi main isi berupa PNG. Nah, di sini sudah berupa PNG, tinggal dipencet open. Kemudian di set every repeat. Untuk layoutnya teman-teman bisa menyesuaikan untuk ukurannya, tinggi dan juga lebarnya. Perlu diperhatikan karena tidak semua gambar berupa persegi. Nah, di sini kebetulan gambar saya berupa persegi panjang, jadi untuk ukurannya berbeda, yaitu 1,75 dikali 0,9. Kemudian posisinya teman-teman bisa atur sesuai keinginan, apakah ingin cenderung ke atas, kanan, kiri, atau bawah. Kalau saya ingin di tengah-tengah, maka ada di titik X, Y, yaitu 0,0.
Kemudian kalau sudah merasa cocok dengan settingannya, tinggal dipencet OK. Kemudian di sini telah tersedia respon berupa keyboard respon. Dengan durasi dikosongkan karena kita menunggu responden untuk menekan responnya, yang mana si responden diminta untuk menekan angka 1 di sini. Nah, teman-teman bisa mengubah sesuai dengan instruksi teman-teman. Kebetulan instruksi milik saya yaitu si responden diminta untuk menekan angka 1 untuk lanjut ke slide berikutnya. Maka yang harus diketikkan pada allow keys ini adalah petik 1 dan juga petik lagi. Kemudian di sini biarkan konstan dan juga dicentang di bagian sini. Nah, teman-teman juga bisa memodifikasi apabila perintahnya adalah spasi, maka petik spasi dipetik lagi. Jangan lupa petiknya 2 kali. Nah, selanjutnya kita coba untuk pilot. Di sini saya ingin memberi nama, yaitu nama saya sendiri, Pindo, usianya 20 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sudah ada instruksi berupa gambar berwarna hitam. Kemudian dalam gambar instruksinya sudah ada perintah untuk menekan tombol 1. Nah, tadi kita juga sudah menyeting backgroundnya menjadi warna biru tua. Di sini bisa dilihat warnanya sudah berganti warna biru tua. Kemudian kita coba untuk menekan angka 1 untuk berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah terlihat kata-kata, yaitu siap, dalam rutin selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kata-kata ini cukup menyatu dengan backgroundnya karena warnanya sama-sama gelap. Maka dari itu saya ingin mengganti warnanya. Nah, di sini tadi adalah kesalahannya, yaitu pada rutin kedua. Di sini sudah tersedia stimulus berupa teks yang bertuliskan kata siap. Kemudian durasinya dikosongkan karena lagi-lagi pada rutin ini kita menggunakan respon berupa key respon. Nah, untuk posisinya saya letakkan di tengah-tengah, yaitu di 0,0. Teman-teman bisa mengubah menjadi sesuai keinginannya, misal minus 0,3 maka cenderung ke kiri, atau di sini kita ubah minus 0,3 maka cenderung ke bawah. Karena saya ingin di tengah-tengah, maka saya gunakan 0,0 saja. Kemudian kita ingin mengubah warna tulisannya, karena tadi backgroundnya adalah biru dongker dan teksnya berwarna hitam, maka saya ingin mengubah teksnya menjadi warna yang lebih terang. Saya ingin memakai warna ini. Jika sudah, kita pencet OK. Selanjutnya kita masukkan respon. Sudah tersedia respon keyboard. Bisa kita lihat durasinya kosong karena kita menunggu responden untuk menekan angka 1. Kemudian perintahnya sesuai perintahnya tadi, yaitu menekan angka 1 untuk lanjut ke slide berikutnya. Kalau sudah, kita pencet OK. Kemudian kita coba untuk pilot lagi. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas kata siapnya karena sudah saya ubah menjadi warna yang terang dengan background yang gelap. Kemudian karena tadi kita diminta untuk memberi respon keyboard angka 1, maka kita coba untuk menekan angka 1 untuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini slide sudah berganti, maka respon sudah benar settingannya. Kita lanjut ke rutin selanjutnya. Nah, di sini tersedia rutin trial yang mana di sini adalah bagian utama dari eksperimen ini. Telah tersedia 4 jenis, yaitu 2 stimulus dan juga 1 respon dan 1 kode. Di sini terdapat stimulus teks, yaitu word. Nah, di mana kita bisa mengetahui bagaimana teksnya ini? Sebelumnya, saya sudah menyiapkan teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini teksnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kita menginput stimulus yang terdiri dari beberapa soal, maka kita perlu menginputnya menjadi satu ke dalam Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 20 kata atau 20 soal nantinya yang kemudian sudah saya masukkan ke dalam Excel. Nah, di sini sudah tersedia 3 jenis atau 3 trial type C, yang mana terdiri dari tipe companion, tipe lonely, dan juga tipe no-E. Nah, dari nomor 1 sampai 16 ini sudah saya modifikasi, kemudian sisa nomor 17 hingga 20 ini yang masih saya merahi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan word-nya ini? Di sini kita sudah memiliki kriteria terlebih dahulu dari ketiga tipe tersebut. Terdapat 3, yaitu lonely E, yang mana memiliki kriteria yaitu kata mengandung huruf E yang berdiri sendiri, yang mana artinya huruf E tidak bersebelahan atau tidak berjarak satu huruf dengan huruf hidup yang lain, termasuk huruf E yang lain, misalnya pada kata pesta. Nah, pada kata pesta ini huruf E hanya 1 dan juga berjarak 2 huruf dari huruf hidup yang lain, yaitu huruf vokal A. Maka contohnya adalah bagian lonely E ingin saya ubah menjadi kata kendali. Nah, di sini karena saya sudah ubah, maka ingin saya hapus warna merahnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kendali huruf E dan juga huruf vokal A berjarak 2 huruf konsonan. Maka dari itu dia bisa memenuhi kriteria sebagai tipe lonely. Selanjutnya yaitu tipe companion, yang mana memiliki kriteria yaitu kata yang tidak mengandung huruf E yang berdiri sendiri. Huruf E bersebelahan atau berjarak satu huruf dengan huruf hidup yang lain. Misalnya adalah pada kata agresif, yang mana di sini bisa dilihat vokal E dan juga vokal I hanya berjarak satu huruf, yaitu huruf konsonan S. Nah, di sini saya ingin mengubah, di sini companion, saya ingin mengubah menjadi kata rekreasi. Nah, di sini bisa dilihat karena huruf E dan juga A langsung bersebelahan tanpa ada jarak dari huruf vokal maupun huruf konsonan yang lain. Nah, selanjutnya nomor 19 dan 20 merupakan tipe no-E, yang mana artinya di sini kata tidak mengandung huruf E sama sekali, misalnya pada kata pakar. Nomor 19 ingin saya ganti menjadi kata psikologi, dan nomor 20 ingin saya ganti menjadi kata sosialisasi. Bisa dilihat bahwa kedua kata ini tidak mengandung huruf E atau no-E. Nah,
Kembali lagi, di sini bagaimana kita bisa melihat bahwa yang kita tuliskan adalah $word. Nah, bisa dilihat pada Excel, terdapat sebuah keyword, yaitu ini, yang kita gunakan sebagai soal, yaitu ada word. Nah, inilah yang kita masukkan. Coba saya ingin mengganti menjadi kata. Nah, maka di sini, di bagian stimulus ini, kita ganti menjadi $, kemudian kita tuliskan keywordnya tadi, yaitu keywordnya kata. Kemudian kita setting menjadi set every repeat. Di sini kita menggunakan durasi yaitu 0,5 detik, yang mana pada setiap 0,5 detik maka slide akan berganti dengan otomatis atau ketika responden memberikan respon berupa key respon yang ada di answer ini. Kemudian kita ubah layoutnya, kita posisikan lagi sesuai kemauan kita, yang mana pada rutin ini saya ingin menempatkan di 0,0. Kemudian kita setting warnanya menjadi warna putih saja yang cerah. Kemudian jika merasa sudah cocok, kita bisa menekan OK. Selanjutnya yaitu fixation clause, yang mana ini merupakan pemisah antara satu soal dengan soal berikutnya. Jadi kita kan sudah menyediakan 20 kata. Jadi apabila sudah muncul kata 1, maka jika ingin berpindah ke kata 2 akan ada lambang plus di setiap slide-nya. Di sini kita biarkan konstan dengan durasi 2,5 detik. Yang mana artinya setiap 2,5 detik maka slide akan berganti lagi menjadi soal. Selanjutnya layoutnya saya biarkan 0,0 dengan warna tetap putih. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk fontnya Arial bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman ingin menggunakan font jenis apa. Nah, ketika kita sudah memasukkan stimulus, berarti tugas kita adalah menginput file Excel tadi. Nah, karena saya sudah menyiapkan Excel-nya, nah setelah kita memasukkan stimulus teksnya, maka kita perlu menginput file Excel-nya tadi. Caranya adalah dengan memencet insert loop, kemudian kita letakkan di sebelum dan juga di sesudah rutin trial, karena kita ingin memberi loop pada rutin tersebut. Di sini sudah saya siapkan, yaitu sudah tersedia trials. Coba kita cek, di sini ada namanya adalah trial. Kemudian loop tipenya adalah sequential. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa pilihan, yaitu random, sequential, full random, staircase, dan interleaved staircases. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang tipe sequential karena saya ingin soal-soalnya muncul secara berurutan sesuai dengan yang di Excel tadi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menginput kondisi. Kondisi ini merupakan file Excel yang setelah kita buat tadi. Di sini sudah saya siapkan yaitu file bernama daftar kata letter I. Teman-teman harus memastikan bahwa jenis file ini adalah XLSS agar bisa terdeteksi oleh sistem. Nah, di sini bisa dilihat terdapat 20 condition atau 20 soal yang sudah saya sediakan tadi dengan 6 parameter. Teman-teman bisa menyeting number repeats, yaitu seberapa banyak soal-soal ini akan berulang. Saya ingin menyeting hanya 1 kali pengulangan saja. Nah, setelah sudah, kita menginput key respon. Durasi adalah 3 detik. Diperintahkan untuk menekan angka 1 seperti sebelumnya. Nah, di sini telah ada kode yang sudah disiapkan. Mari kita coba running. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa sudah ada beberapa soal dengan pemisah, yaitu adalah tanda plus pada setiap soal. Nah, di sini sudah dilihat bahwa setiap kata hanya memiliki durasi 0,5 dan setiap tanda plus memiliki durasi 2,5 detik. Di sini, responden diminta untuk menekan angka 1 apabila terdapat kata yang memiliki huruf E dan biarkan saja jika kata tidak memiliki huruf E. Nah, kita lanjut ke rutin selanjutnya yaitu rutin terakhir atau rutin N. Di sini sudah tersedia stimulus berupa teks yang mana berisikan tugas ini telah selesai. Kemudian kita setting menjadi konstan. Untuk layoutnya, kita posisikan di tengah saja seperti sebelumnya yaitu di 0,0 dengan warna yaitu warna putih. Kemudian kita input respon, yaitu tanpa durasi lagi, diminta untuk menekan. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya, kita memasukkan 3 jenis keyboard respon, yang mana kita bisa diminta untuk menekan angka 1, menekan spasi, dan juga menekan enter untuk lanjut atau mengakhiri tes. Nah, di sini settingannya adalah konstan, kemudian kita OK. Kita coba running lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke rutin yang terakhir, yaitu sudah ada perintah bahwa tugas ini telah selesai. Seperti yang sudah kita setting sebelumnya, bahwa key responnya adalah menekan angka 1, spasi, ataupun enter. Sekarang saya ingin mencoba menekan enter. Apabila halaman ini akan kembali ke halaman coding, maka artinya key responnya sudah berhasil. Nah, karena halaman sudah kembali ke halaman coding, maka key responnya sudah berhasil. Nah, seperti itu tadi merupakan langkah-langkah bagaimana kita menyeting letter I pada aplikasi Psycopy. Sekian saja pemaparan mengenai letter I dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.